Silakan dibuka. Mestinya enggak masuk suaranya di Zoom ya. Ya, enggak usah pakai mic. Halo. Halo. Ya Ustaz, maaf Ya, ini Bu. panjangnya masih disiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bagi Allah Subhanahu wa taala di tempat ini walafiat. Salawat serta salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang semoga kita membuat pendapat syafaat beliau di hari kiamat nanti. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita mulai acara pada sore hari ini, marilah kita buka acara pada hari ini dengan membaca Al-Basmalah bersama-sama. Acara selanjutnya itu penyampaian kajian yang akan disampaikan oleh Ustaz Arif Hidayatullah. Padanya kami persilahkan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bisolihin. Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat, mahasiswa ITKES WHS, selamat sore ayyuhal muminun. Salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, hari ini kira-kira apa Pak materinya Pak? Terakhir apa ya kemarin? Terakhir bahasa Amsal dalam Al-Quran. Bahasa Bahasa Amsal ya? perumpamaan dalam. Oh, lagi menjelaskan tentang bahasa Quran ya? Ya Ustaz. Ada berapa kemarin tuh bahasa Quran itu? Ada yang masih nyatet? Halo? Ada yang nyatet kemarin ada berapa jenis? Bahasa. Nggak ada yang nyatet? Nggak apa-apa. Jadi ada beberapa hal yang mesti dipahami berkaitan dengan bahasa dalam Al-Quran. Yang pertama, dulu disampaikan bahwa di dalam Quran itu ada muhkamat dan ada mutasyabihat gitu ya. Nah, kemudian yang lalu kita bahas bahasa Amsal. Amsal artinya perumpamaan. Ya. Kemudian yang kedua,
di dalam Al-Quran juga ada bahasa yang bersifat metafora gitu. Jadi Al-Quran itu banyak metafora. Bedanya apa sama amsal ya? Ya, ini contoh metafora tuh gini ya. Eh, kita keluarin dulu ayatnya ya. Bentar. Ya, kita lihat surat 2 ayatnya 26. Ya, silakan. Surat 2 ayatnya 26. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Tetapi mereka yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu pula banyak orang yang diberinya petunjuk. Dan tiada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik. Ya, jadi Quran itu mengandung bahasa perumpamaan. Itu yang sebelumnya kan. Nah, kemudian Ya. Quran juga mengandung bahasa metafora. Metafora itu ungkapan yang jadi eh, apa namanya? Ungkapan yang menggunakan bahasa bahasa yang siloka. Itu bahasa Sunda siloka apa ya? Misalnya gini, maksud hati memeluk gunung, apa daya gunungnya meletus misalnya. Salah. Maksud hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Itu ungkapan sebenarnya apa metafora tuh kira-kira? Metafora. Metafora bukan benar-benar mau memeluk gunung, bukan. Itu ungkapan. Atau seperti kalimat tidak ada rotan, akar pun jadi. Ini lagi cerita rotan, apalagi cerita akarnya? Nah, ini bahasa metafora Nah, juga jadi. itu juga bahasa metafora. Itu Metafora. ungkapan yang menggunakan metafora. Nah, Quran itu mengandung kalimat-kalimat metafora. Bukan lagi cerita makna sebenarnya itu tadi. Walaupun rotan ada, akar juga ada. Tapi kalimat akar dan kalimatnya rotan digunakan untuk mengungkapkan sesuatu. Ini contoh ya. Ini contoh. Misalnya surat 2 ayatnya 187. Bismillahirrahmanirrahim. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat memahami nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam, tetapi janganlah kamu campuri mereka itu sedang kamu beritikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Nah, ayat ini kalau dibaca sepintas, kebayang ya, dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istrimu. Nah, ini kan seperti kalimat beneran kan?
sebenarnya kalimat ini atau di ayat ini juga banyak metafora. Ya, coba kita perhatikan. Dihalalkan. Dihalalkan itu berarti diberikan kemudahan. Halal itu artinya mudah. Mudah didapat, mudah dicerna, mudah diurai. Uhilla dihalalkan. Artinya dimudahkan atau dibolehkan. Uhilla lakum laila lailatasyam. Lail arti sebenarnya kan malam nih. Laila itu artinya malam. Apa makna metafora dari sebuah laila? Jadi laila itu membahas tentang ketenangan atau santai. Nah, ada dua pengertian, ada dua makna lail di dalam Al-Quran. Lail yang pertama bermakna sakana. Waja'alna laila sakana. Yang kedua, waja'alna laila libasa. Jadi lail maknanya pertama tenang, yang kedua maknanya rehat atau hening gitu ya. Nah, terus asyam. Asyam kan artinya menahan diri dari sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Uhila dimudahkan lakum bagimu lailatas syami ketika istirahat dalam atau selama puasa. Ketika istirahat dalam rangka puasa. Puasa artinya menahan diri dari sesuatu untuk mencari sesuatu berupa petunjuk. Nah, ketika dalam keadaan rehat, dalam keadaan tenang, dalam keadaan istirahat, boleh. Boleh melakukan rofasu ila nisaikum. Diartikannya bercampur dengan istri kamu. Ya, rofasa artinya bercampur atau mengawinkan atau menggauli. Apa yang digauli? Nisa ikum. Ya, dihalalkan atau dimudahkan pada saat santai istirahat selama kita puasa, menahan diri dari sesuatu, mencari sesuatu berupa petunjuk. Ropasu ila nisaikum, mencampuri nisakmu. Nisa dari kata nasaya. Nasaya itu artinya lupa atau melupakan atau kelupaan. Nisa ini berkaitan dengan pikiran manusia yang suka lupa gitu ya. Berarti Nisa makna metaforanya adalah pikiran. Ya, sehingga seseorang itu pasti punya Nisa, punya pikiran. Dan pikiran itu biasanya suka ada lupanya gitu ya. Ada lupanya. Kemudian jadi gini, uhilla lakum dimudahkan bagi kamu lailatas yami ketika tenang istirahat selama siam, yaitu mencampuri pikiranmu atau mencampurkan pikiranmu sendiri. Ya, terus hunna libasulakum. Mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamu pun pakaian bagi mereka. Berarti ini kalimat metaforanya apa? Karena Nisa itu makna metaforanya adalah pikiran yang kadang-kadang juga suka lupa. Orang yang tidak punya Nisa berarti tidak punya pikiran. Ya, orang yang tidak punya pikiran itu orang yang tidak punya Nisa, nggak punya pasangan. Mereka pakaianmu dan kamu pakaian mereka. Sehingga pikiran itu digambarkan seperti pakaian. Ya, orang yang tidak punya pikiran, orang yang tidak mau mikir, maka dianggapnya seperti orang yang tidak berpakaian. Halo? Halo, halo, halo. Nah,
Bernisa. Nah, tidak bernisa berarti tidak berpikiran. Bapak Ibu pernah lihat ada orang di jalan gitu ya, jalan-jalan terus nggak pakai pakaian. Pernah lihat nggak? Pernah gila. ODGJ kan? Nah, berarti ODGJ itu nggak punya apa? Tidak punya pikiran. Sangat Hilang nggak akal. punya. Hilang akal, nggak punya pikiran. Pikiran. Makanya orang yang tidak punya nisa tidak punya pikiran. Orang yang tidak punya pikiran dianggap dia orang gila yang tidak mau berpakaian. Orang yang sehat pasti mau berpakaian. Orang yang sehat berarti pasti mau menggunakan pikiran. Makanya nisa pakaianmu, kamu pakaiannya. Nisa digambarkan seperti pakaian. Pikiran itu adalah pakaiannya manusia yang akalnya sehat. Ya, sehingga orang yang akalnya tidak sehat tidak mau pakai pakaian kan? Telanjang. Orang yang tidak mau berpikir itu seperti orang yang tidak berpakaian gitu ya. Jadi marilah kita berpakaian. Maksudnya apa? Gunakan pikiran. Pikiran. Oke, lanjut kalimat metaforanya nih. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan anfusmu. Alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum. Allah Maha mengetahui sesungguhnya kamu tidak dapat menyembunyikan. Tahtanu itu artinya menyembunyikan, diartinya menahan, ya, menahan nafsumu. Apa makna metaforanya? Ya, Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan anfusmu, tidak dapat menahan keinginanmu. Karena itu Allah memberikan ampunan. Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Ya, maksudnya gini. Kan ketika orang itu siam itu artinya menahan diri dari sesuatu untuk mencari sesuatu berupa petunjuk dari Allah agar turunnya Quran, itu kan ada masa jenuhnya gitu. Ada masa jenuh, ada masa bete, ada masa kesel, ada masa pegelnya, dan seterusnya. Makanya karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Ya, makanya dalam apa namanya? Selama dalam proses siam, kita boleh mencampuri istri. Mencampuri istri itu berarti menggunakan pikiranmu. Melibatkan pikiran kita sendiri ya karena jenuh ketika kita belajar Quran selama puasa boleh istirahat gitu ya istirahat karena itu keinginan kita kan. Nah terus maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Sekarang campuri mereka. Berarti carilah ketetapan Allah untukmu gitu. Ketetapan-ketetapan yang diberikan Allah untukmu. Apa yang sudah kita raih, kita dapat berupa petunjuk selama puasa, kemudian melibatkan pikiranmu. Ya, dan kita boleh istirahat. Boleh rehat, mau tidur dulu, mau mandi dulu, mau rebahan dulu, boleh tuh. Jadi puasa juga boleh rebahan, istirahat gitu ya. Nah, kemudian kalimatnya apa? Wakulu washrobu. Wakulu washrobu. Diartikannya, makan, minumlah. Makan, minumlah. Kan lagi puasa, kenapa suruh makan? Nah, ini makna metafora. Kulu artinya, cernaklah. Wakulu artinya cernaklah. Mencerna apa yang kita dapatkan berupa petunjuk dari Quran. Wasrobu seraplah, cernaklah, kemudian seraplah apa yang kita dapat selama kita belajar Quran dalam puasa. Hingga terang bagimu
hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi. Ini Arabnya gitu ya. Kulu, cernalah, wasrobu, seraplah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam. Ya, ketika kita belajar Quran selama puasa, kemudian dapat petunjuk, petunjuk itu harus dicerna, petunjuk itu harus diserap hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam. Artinya sehingga terang mana benar, mana salah, mana perintah, mana larangan, mana hak, mana batil gitu ya. Yaitu fajar. Fajar itu apa? Ngeh, ngeh, dong, paham gitu ya. Eureka kalau dalam bahasa kampusnya. Oh, jadi begini ya. Oh, Nah, itu namanya fajar. Fajar itu habis gelap, terbitlah terang, dapat pencerahan. Oh, sekarang udah jelas nih gitu benang hitam dari benang putih. Hak batil benar salahnya ketahuan sekarang. Itu namanya fajar. Nah, kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam. Kemudian sempurnakan puasa itu sampai istirahat lagi. Sampai rehat lagi. Tetapi, ini ayatnya, jangan kamu campuri mereka sedang kamu itikaf dalam masjid. Ketika apa namanya? Ketika kita kembali tekun, itikaf itu artinya tekun ya. Ketika kita tekun, fokus untuk menerima petunjuk dari Allah berupa petunjuk-petunjuk dalam Quran. Nah, di situ kita tidak boleh mencampuri pikiranmu sendiri. Kenapa? Jangan sampai pikiranmu masuk di dalam petunjuk dari Allah. Ya, jadi ketika fokus menyimak Quran, pikirannya istirahat dulu. Setelah dapat petunjuk, nah baru pikiran di situ masuk tuh, memikirkan apa yang sudah didapat. Itulah. Nah, maka jangan kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. bertakwa. Itulah larangan Allah. Kita dilarang mencampuri pikiran ketika Allah memberikan petunjuk. Ya, jadi gini. Sebenarnya setiap ayat itu pasti mengandung makna metaforanya sebetulnya. Ini baru satu contoh ayat ya. Jadi bisa dimaknai dengan makna sebenarnya atau makna metafora. Metafora. Ini contoh metafora yang lain ya. Contoh metafora yang lain misalnya surat 7 ayatnya mana nih? 20 ini nih, 20-nya, 20 nih. Ini contoh nih. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka syaitan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka, yaitu auratnya. Dan syaitan berkata, Tuhan kamu tidak melarangmu dari mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga. Nah, terus Dan syaitan bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya saya adalah termasuk orang yang memberi nasihat kepada kamu berdua. satu lagi, Maka syaitan membujuk keduanya untuk memakan buah itu dengan tipu daya. Tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. Kemudian Tuhan mereka menyeru mereka, bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu, dan aku katakan kepadamu, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Ya, nah kebanyakan dari kita kan masih membaca ayat ini masih sebenarnya kan belum memaknai secara metafora. Akhirnya ayat ini hanya berlaku buat Nabi Adam aja, bukan buat kita. Gitu nggak? Betul.
Ya, Padahal ayat ini juga berlaku buat kita. Karena Quran petunjuk bagi manusia. manusia. Nah, coba kita terjemahkan pakai makna metafora. Ya. Nah, maka setan membisikkan pikiran jahat. Jahat. Jadi setan itu berupa apa? Seolah-olah makhluk Nah, padahal dia pikiran jahat. jahat. Jadi ketika kita punya pikiran jahat, apa namanya itu? Setan Nah, setan. Karena setan itu bentuknya pikiran yang jahat. jahat. Nah, ketika pikiran kita jahat, yang dibisikin siapa? Yang dibisingin setan adalah hati kenapa? Ya kan kita. Setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya. Nah, Hmm, keduanya siapa dalam diri kita? tadi ya, Adam Hawa. Adam dan Hawa. Nah, Adam Hawa itu kan diri kita juga sebetulnya. Pikiran dan jasad gitu ya. Iya, apa namanya, jiwa dan raga. Jiwa dan raga kita. Termasuk Hawa itu kan keinginan juga artinya. Hmm. Adam itu kan nilai luhur karena tergoda nantinya. Jadi di kita kan ada dua nih. Ruh jiwa atau jiwa raga jasmani rohani kan sepasang tuh. Adam Ya, tempatnya, Hawa tempatnya, Adam isinya gitu. Seperti langit dan bumi, ya. Seperti apa tuh namanya? Cobek sama mutunya kan? Itu kan sepasang. Adam tuh kan mangkok yang dan sayurnya. angkot dua sepasang gitu. Maka setan membisikkan pikiran jahat yang ada dalam diri sebetulnya, dibisikkan kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka, yaitu aurat. Nah, aurat selalu dipahami yang dibayangin kan tubuh. Tubuh kan bukan aurat. Tubuh Aurat fisiknya. itu tubuh fisik. Aurat itu dari kata awaro, dari kata uryanan, aroya. Aurat bisa bermakna tertutup, tertutup tapi ingin dibuka. Terbuka padahal ingin ditutup. Aurat juga berarti telanjang, sesuatu yang tidak tertutup. Tutup. Ya. Nah, pikiran itu, pikiran apa istilahnya, kalau kalau orang itu punya pikiran kan tadi orang orang puasa boleh mencampuri nisa kan? Nisa itu kan pikiran tadi. Ya, Kadang-kadang di dalam pikiran kita ada bisikan-bisikan jahat. jahat. Nah, ketika kita punya pikiran jahat, orang lain tahu nggak kita ini punya pikiran jahat? Enggak. Enggak. Tahu. Nah, setan bilang supaya pikiran itu dinampakkan, jangan disembunyikan gitu. Kan aurat itu terbuka padahal tertutup, tertutup padahal terbuka. Kalau tertutup ingin dibuka, kalau terbuka ingin ditutup. Nah, setan maunya pikiran jahat itu nampak, jangan di pikirannya aja gitu. Dan setan berkata, Tuhanmu tidak melarangmu dari mendekati pohon ini. Pohon ini bahasa Arabnya sajaroh. Sajaroh itu artinya pertumbuhan. Sajaroh juga bisa berarti sejarah. Sejarah adalah asal usul. Iblis membisikkan pikiran jahat kepada Adam dan Hawa agar menampakkan auratnya, agar menampakkan pikiran jahatnya. Setan bilang, sebenarnya Tuhan tidak melarang itu sih gitu. Melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat dan tidak menjadi orang yang kekal. Dan setan bersumpah kepada keduanya, aku hanya memberi nasihat kepada kamu berdua. Nah, makanya tadi selama puasa jangan mencampuri nisa, jangan mencampuri pikiran. Pikir. Kenapa? Karena setan masuk lewat pikiran.
Ya, akhirnya petunjuknya tidak murni dari Tuhan, tapi dibisikin Setan. setan. Ya, terus maka setan membujuk keduanya untuk memakan buah itu. Berarti setan membujuk manusia supaya melakukan Pelanggaran. pelanggaran berupa makan buah tadi ya. Tatkala keduanya merasai buah kayu itu, ya falam madza syajarota badat lahuma sauat. Ya, coba perhatikan. Di sini artinya aurat. Padahal sauat dengan aurat beda. Kalau aurat artinya terbuka, padahal ingin ditutup. Tertutup tapi ingin dibuka. Itu aurat. Tapi kalau sauat artinya keburukan atau kesalahan. Diartikannya aurat. Ketika seseorang melakukan pelanggaran dan pelanggaran tersebut merugikan orang lain, maka orang itu telah melakukan keburukan. Buruk. Namanya sauat, gitu ya. Nah, ketika keburukannya nampak diketahui orang lain, menjadi malu-maluin nggak? Iya. Nah, malu-maluin tuh, ketemu orang malu, disorot kamera malu, dan seterusnya. Nah, karena punya rasa malu, maka mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. Daun surga itu daun apa, Pak? Tumbuhan surga itu apa ya? Daun surga kan juga bahasa metafora. Surga itu kan tempatnya orang bahagia. Ya, ketika orang Oh, berbuat salah, ketahuan, terus dia malu, dikucilkan masyarakat, bahagia lagi nggak? enggak, Enggak. susah. Yang ada jadi susah tuh kemana-mana malu. Nah, supaya tidak merasa malu, maka ditutup dengan daun surga. Daun surga itu apa? Kesenangan-kesenangan ya. Jadi gimana caranya suasana yang sebelumnya bahagia balik lagi bahagia tuh. Nah, di ayat lain diterangkan ya bahwa seseorang itu akan masuk ke dalam surga kalau dia bertakwa. Takwa itu infak lapang sempit. Takwa itu menahan amarah. Takwa itu memaafkan. Takwa itu berbuat baik. Takwa itu Kebaikan. mohon ampun. Ampun. Ketika kita berbuat salah, kemudian merasa malu, tapi kemudian kita memohon ampun, memperbaiki diri, ya, maka kembali akan tenang lagi tuh. Ya, Tuhan. Kemudian Tuhan mereka menyeru, bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu? Makanya jangan melakukan pelanggaran yang membuatmu jadi susah. Aku katakan kepadamu sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kamu berdua. Jadi Tuh. pikiran jahat itu setan, karena setan musuh. Maka hindari setiap pikiran-pikiran jahat, Jahat. Jahat. abaikan, gitu ya, Hmm. memahaminya gitu. Karena kan setan kemana-mana ngikut kita. Di mana? Di pikiran kita tuh. Ya, ada barang orang lain, ambil aja, ambil aja. Setan tuh dibisikin. Ya, ada cowok. Keinginan-keinginan ya. Oh iya, ada cowok ganteng. Godain ah, godain ah, godain ah, gitu. Ya, ada cewek cantik. Godain ah, godain gitu. Selingkuh jadinya. Setan tuh kan di dalam kita pikiran gitu, yang menggoda Adam Hawa dalam diri kita. Ya, jadi memaknainya jadi lebih luas gitu ya. Karena Quran ini banyak mengandung metafora gitu ya. Jadi ada muhkamat yang pertama, ada amsal, ada metafora. Ada lagi dalam Quran itu sinonim. Jadi Quran itu juga mengandung bahasa sinonim. Nah, bukan sinonim, sinonim ya. Apa sinonim tuh dalam bahasa Indonesia? Persamaan-persamaan. Persamaan. Ap- Persamaan kata. Apa sama tapi tak serupa gitu ya. Sinonim Ya. tuh kata lainnya. Apa istilahnya? Kata lain ya. Padan Gitu. kata. Padanan. Padanan kata. Kanan.
kata yang serupa, mirip gitu, tapi bukan gitu. Nah, misal gini. Jadi di dalam Quran itu akan banyak kita temukan sinonim atau kata persamaan yang bisa digunakan untuk membuat kalimat menjadi lebih menarik dan lebih komplit gitu. Misalnya gini, misalnya ajal, kodok, ajal, maut, wafat. Kita kan sering mengungkapkan kata itu. Sudah datang ajalnya. Sudah datang ajal berarti apa? Meninggal. Meninggal. Ya, atau dia sudah mati, maut. Atau orang berkata dia sudah wafat. Ajal, maut, wafat. Ini kan sama-sama mati. Ya, tapi karena katanya berbeda, berarti punya makna yang berbeda. Oke. Contoh lain, ada kodok, ada kodar, ada takdir. Itu kan sinonim sebetulnya. Ya, maknanya mirip, tapi beda gitu. Nah, itu dalam Quran banyak kata sinonim. Nah, sekarang apa bedanya ajal, maut, sama wafat? Ajal artinya sampai. Ajal artinya batas waktu, optimal, mentok gitu. Jadi ajal itu batas waktu, waktunya sudah sampai, sudah mentok gitu. Namanya ajala. Ya, misalnya nih ajal dulu ya. Surat 63:11. 63 ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila datang waktu kematiannya. Dan Allah Maha mengenal apa yang kamu kerjakan. Nah, datang waktu ajala ya. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajalu. Ajalu. Ajalu itu artinya waktu. Jaa datang, ajalu waktu. Jadi ajal itu waktunya. Sudah sampai kepada waktunya. Sudah Saat, habis waktunya. Sudah optimal, udah mentok gitu. Nah, mirip dengan saat, sudah saatnya. tiba Ya, saatnya. sudah tiba saatnya berarti sudah ajal Ajal. namanya. Dan setiap umat, setiap umur, setiap orang, setiap ini punya ajalnya masing-masing. Ada waktu berakhirnya lagi. Ada lagi maut atau mati namanya. Maut atau mati. Coba lihat ayatnya. Surat 2 maut 2180 maut. Diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Emang orang udah maut masih bisa berwasiat. Kalau orang sudah datang maut bisa wasiat. Ih, mana bisa? Takut sudah. Lah ini suruh berwasiat. Diwajibkan atas kamu. Kutiba alaikum diwajibkan atas kamu idza haudoro apabila hadir ahadakum kepada kamu al mautu maut. Apabila seorang di antara kamu kedatangan maut. Jika ia meninggalkan harta yang banyak berwasiat. Berarti orang yang maut masih bisa berwasiat. Jadi maut apa dong? Maut diartikan maut juga. Ini Ajal.
Jadi maut itu apa? Kalau ajal udah datang waktunya. Kalau maut apa maut? Tanda-tanda. Dikurungin tanda-tanda maut. Kenapa tanda? Karena dia masih berwasiat dulu. Masih Tanda. dikasih tenggang waktu kan? Ini kan ahad idza haldoro ahadakumul maut. Apabila kamu kedatangan maut, berwasiat. Ini gimana sih kalau udah datang maut kok disuruh wasiat sih? Intaroka khairon apabila meninggalkan kebaikan. Coba perhatikan kalimatnya ya. Kalau nggak tenget bingung nih. Diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan maut. Jika ia meninggalkan kebaikan. Diartikannya harta lagi. Intaroka khairon. Jika kamu meninggalkan kebaikan. Gini Pak. Gini maknanya gini. Orang-orang yang banyak kebaikannya sebelum datang kematian dikasih kesempatan untuk berwasiat. Halo? Ya, Lah siap. iya, coba lihat siapa orang baik itu. Ini adalah kewajiban bagi orang yang bertakwa. Takwa. Takwa. Jadi orang yang bertakwa wajib berwasiat Siap. sebelum datang ajal, sebelum datang maut. Berarti kedatangan ajalnya, mautnya atau sebelum kematiannya dikasih tahu nggak? Kasih tahu kalau kayak gitu. Ah, atau Tanda-tandanya dikasih, ada. nah dikasih tanda gitu maksudnya. Orang yang bertakwa dikasih tanda kalau dia akan apa namanya akan Dal, sampai datang sampai aja. ajal gitu. Jadi kasih tandanya. Karena ada tanda maka dia berwasiat. Wasiat. Nah, maut ya. Kalau ajal artinya waktu sudah sampai, sudah mentok. Maut dari kata mata, ya mutu mautan. Coba lihat di ayat yang lain. Maut itu artinya apa? 3942. Oh, Mati. tidak. Kematian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Az-Zumar ayat 42. Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Nah, jadi mati itu apa? Allah memegang jiwa. Allah memegang jiwa ketika mati. Mati. Dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidur. Itu. Jadi mati itu ketika jiwa dipegang. Ketika jiwa dipegang oleh Allah. Allah. Nah, atau jiwanya keluar dari raga. Ketika jiwa itu keluar dari raga, apakah pasti mati? Tidak. Tidak. Kenapa? Nanti ada yang dilepas Kembalikan. kembali. Nah, karena orang tidur pun jiwanya dipegang. Pegang. Ya, berarti ketika jiwa keluar dari raga itu tidak pasti mati. Ya, Pak. Orang tidur pun jiwanya keluar dari raga, tidak mati. Makanya Ya. orang tidur dibalikin lagi. Ya, dia melepaskan jiwa yang lain sampai ajal. Sampai Wa ajal. yursilul ukhra ila ajalin.
Ya, berarti orang yang mati belum tentu aja. Orang yang apa sih ini? Yang tidur, yang dilepas jiwanya, yang Yang dipegang keluar, jiwanya. yang dipegang jiwanya belum tentu sampai ajal. Berarti ajal dan maut beda. Maut itu ketika jiwa keluar dari raga. Kalau belum sampai ajal, maka pasti balik lagi. Lepaskan kembali. Nah, ketika jiwa balik lagi, berarti ada kesempatan bikin wasiat kan? Ya, Masih ada kesempatan berbuat baik. baik. Iya, jangan sampai diberi kesempatan kedua hidup lagi nih misalnya. Malah dosa lagi. Atau kumaha eta teh. Padahal udah diberi kesempatan kedua nih, gitu kan. Ketika kita bangun tidur, itu kan kesempatan untuk kita berbuat baik kan? Tiap hari Eh, kesempatan. jadi ajal artinya batas waktu. Maut artinya ketika Tanda-tanda jiwa keluar dari raga. Itu tanda mati. Tanda mati. namanya. Itu Tapi tanda-tanda jiwa, aja. tapi tanda-tanda mau ajal. Ada lagi wafat. Ya. Wafat. Wafat artinya loyal. Wafat artinya sempurna. Wafat itu pas artinya. Ya. Jadi ini beriringan. Ada ajal, ada maut. Kalau sudah datang ajal, pasti maut. Ya, tapi orang maut belum tentu sampai ajalnya kan. Ada orang Ya. koma, ada orang koma. Atau ada orang disebut mati suri kan. Mati Jiwanya suri dipegang. dipegang tapi belum sampai ajal balik lagi hidup lagi. Padahal udah Hmm. maut itu sebetulnya. Jadi maut kalau belum ajal ya hidup lagi. Kalau sudah sampai ajal pasti maut. Nah, ketika sudah datang ajal batas waktu, jiwa keluar dari raga dan nggak bisa balik lagi, maka dia pun akan wafat. Wafat itu artinya Warna. pas gitu ya, pas sah gitu. Misal gini, misalnya ini ayatnya ya, surat 3, 185. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan Berarti terus sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. nih, ini ada terjemah disempurnakan. Arabnya apa di sini? Innama tuwafauna. Tuwafa dari kata wafa, wafaya wafat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan maut. Ya, kalau sudah datang ajal, pasti maut. Nah, setelah maut, wa innama tuwafauna ujurakum. Tuwafauna artinya disempurnakan. Wafat artinya sempurna. Diwafatkan, disempurnakan. Pertanyaannya apa yang disempurnakan? Balasannya. Jika dia orang baik, dibalas kebaikan sempurna. Jika dia jahat, maka dibalas kejahatannya sempurna. Warna. Nah, wafat itu artinya sempurna. Diwafatkan berarti disempurnakan. Tidak akan dicoceng gitu ya. Tidak akan Saat dicoceng. wafat berarti dihisab Ustaz. Iya, wafat itu artinya sempurna. Sudah sempurna. Sempurna balasannya. Ya, artinya sudah dihisab ya. Udah tuh. Kalau belum dihisab gimana disempurnakannya? Dihisab kan diperhitungkan artinya. Semua amal bakal diperhitungkan. Dan bakal diberi balasan sempurna. Setiap jiwa bakal dibalas. Ya, 39 ayatnya 70. Wawufiyat, wafat nih.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan disempurnakan bagi tiap-tiap jiwa balasan apa yang telah dikerjakannya, dan dia lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan. Ya gitu. Wa wufiyat dan diwafatkan. Diwafatkan itu disempurnakan. Ya, setiap jiwa bakal disempurnakan. Apanya? Balasan apa yang telah dikerjakannya gitu. Dan Allah tahu yang dikerjakan gitu. Ini namanya sinonim. Ajal, wafat, ajal, maut, wafat. Ajal sudah habis waktu, sudah sampai batas waktu, maut keluarnya jiwa Tanda dari tanda. raga, ya ada tandanya. Wafat artinya sempurna, sempurna balasannya gitu. Ya, bisa nggak kita wafat sebelum maut? Bisa nggak diwafatkan tapi belum maut? Enggak. Bisa. Iya Orang ya. orang orang tidur kan juga wafat tadi. Tapi kan belum dibalas. Ya bisa. Orang bisa disempurnakan sebelum datangnya maut. Disempurnakannya ketika mimpi. Coba lihat ayatnya nih. Tadi 3942 ya. Coba lihat. Allahu yatawaffa. Allah yatawaffa. Allah mewafatkan jiwa. Memegang jiwa. Orang ketika mati. Orang mati disempurnakan nggak balasannya? Iya. Nah, berarti wafat. Dan Allah mewafatkan jiwa yang belum mati ketika tidur. Gitu. Jadi ketika orang tidur, bisa nggak diwafatkan? Wafat sementara ya. Nah, disempurnakan. Contohnya gini, disempurnakan tuh gini, Pak. Sebelum tidur, dalam keadaan capek. Habis kerja seharian, lembur berhari-hari, gimana? Nggak capek ya? Ya. Nah, akhirnya tertidur pulas. Ya. Nah, ketika kita tidur pulas, bisa cerita nggak tidurnya kayak gimana? Pulas, Ya, ingat nggak tidurnya kayak gimana? ngorok aja, nggak inget apa-apa. Nah, tidak ingat apa-apa itu berarti kita sedang diapain tuh sama Tuhan. Dipegang jiwanya, Nah, diwafatkan. dipegang jiwanya, diwafatkan atau disempurnakan. Karena Allah tidak seperti apa? Apa laisa kamitslihi syai'un. Maka ketika jiwa kita dipegang Allah tidak seperti apa? 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 Tidurnya tidur pules. Gak ingat apa? Apa? Ya, ketika kita terbangun, tubuh kita yang sebelum tidur dalam keadaan capek, dalam keadaan lemas, menjadi apa? Fresh. Ker, Nah, segar. Nah, ketika tubuh kita bangun tidur segar tuh, oh berarti semalam disempurnakan. Tubuh fisik kita diservis. Masuk ke servis gitu. Jiwa, pikiran juga tenang, jiwa juga tenang. Tuh, itu berarti wafat namanya. Disempurnakan. berarti sebaliknya kalau kita bangun tidur kecapean karena ngimpi yang disiksa, yang dikejar-kejar, itu berarti neraka ya. Nah, mimpi mimpi buruk itu namanya azab kubur. Bangun tidur tambah capek nggak? Ya, Nah, berarti nggak disempurnakan. Ya, makanya sebelum tidur siap-siap yang benernya niat niat tidur beneran mau tidur gitu. Ya. Nah, orang yang pikirannya masih ke Pak bawah Laude tidur. ada suara masuk, Pak. Iya, suara gemuruh. Pak Laude, suara gemuruh-gemuruh. Iya. Iya, kenapa ya gemercek gitu. Ada Nah, gitu anaknya ya. main-main.
Jadi ada apa tadi di Quran itu? Jadi bahasa Quran itu ada bahasa muhkamat dan mutasyabihat. Ada amsal, Misal, perumpamaan. Ada metafora. metafora, ada sinonim, Ada sinonim. Ajal, maut, wafat. Ada kodok, kodar, takdir. Tilawah, kiroah, tadarus. Nah, itu kan mirip tuh. Padahal beda. Artinya sama-sama baca, tapi beda. Nah, ada dalam Quran itu kata yang sama, tapi maknanya bertolak belakang. Namanya akronim. eh, sama akronim ya. Kalau tadi kan sinonim, ini Ya. akronim. Katanya sama, tapi maknanya berbeda. Ini contoh ya. Contoh, saya kasih contoh nih. Akronim. Kalau tadi yang serupa sinonim. Ya, Ya, ini bertolak belakang. Ya, akronim. Misalnya siang, gini. malam, Misalnya, apa akronim tuh? Misalnya kebalikan. kata kebalikan, makna kebalikannya. Contoh-contoh. 82 ayat 7. Misal ya, 82 ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Nah, seimbang ini terjemahan kata. Seimbang. Seimbang ini terjemahan kata apa? Pak ada Ada, adalah, adalah ya. Adalah. Adalah itu kan adil artinya kan? Aduh, ramai Adalah. sekali. Adalah kayaknya malah dari guru ini. dari saya apa ya? Ya kayaknya. Dari siapa nih belisik? Ah, Pak Jito ternyata. Udah, enggak, ah, saya masih Oh, anu kok bukan. ini. Ah, itu. Udah tak Tapi nggak ada suaranya nanti. Oh, tuh. Ah, kalau ada bunyi juga. Ah, apa ya masalahnya? cuaca sedang jelek memang Samarinda. Oh, cuacanya kali ya. Oke, lanjut ya. Jadi adalah diartikan di sini seimbang. Seimbang. Adalah ya, adalah. Artinya seimbang. Terus adalah di ayat yang lain diartikannya adil. Adil kan? Nih, Adil. Bentar, bentar. Adil itu di surat 670. Oh, iya di 670 apa? 670. Panjang ting ayatnya. Kita cari yang pendek. Adalah di suratnya aja. Sebentar ya. Alam. Yang gampang cerita apa yang adalah itu? Cerita poligami itu ada adalah tuh. Oke, ini contohnya. 4 ayat 3. Ya, orang tua aja yang baca ini. ya orang tua jangan anak kecil. Ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Surah An-Nisa ayat 3. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Iya. Adil diartikan adil ya. Dilu, Adil, adilu diartikannya adil. adil. Nah, di surat 8 berapa tadi? 82. Penuh ya? Yang Ya, sebelumnya tadi
Di surat Tadi 82 ayat 7, adil diartikan seimbang. seimbang. Ya, coba lihat yang lain. 6152. Surat 6, 152. Ini ada kata adil nggak? Dan Eh, janganlah kamu dekati harta anak yatim. Woi, ada kayaknya ini. Itu adil. nah, Timbangan dengan adil itu. adil ya. Nah, adil. Fa'dilu. Fa'dilu maka adil. Ya, adil itu artinya seimbang. Nah, tetapi di ayat lain, kata adalah artinya berlawanan gitu. Misal ya, surat 2760. 27 ayat 60. Pak Laude, silakan. Anak-anak juga boleh, Pak. Ayo anak-anak baca anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Atau siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang menurunkan air untukmu dari langit? Awas Lalu lihat itu kami jangan pas di tumbuhkan bawahnya mic, nak. Di bawahnya speaker atas itu. Biar nggak dengung. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah. Dengung. Dengung. Pak, ya Tes, udah. tes. Pak Laude dulu aja, Pak Laude aja. Yang kamu sekali-kali tidak Beda di. Nah, Nah, kalau dia aja. Bismillahirrahmanirrahim. Atau siapakah yang telah Atau siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi yang dan yang menurunkan air untukmu dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Ya'dilun. Kaumun ya'dilun. Bukan kaum yang seimbang, bukan kaum yang adil ya artinya. yang menyimpang? Ya'dilun artinya orang-orang yang menyimpang. Nah, berarti ada kata yang sama tapi maknanya bertolak belakang. Makna yang satu seimbang, adil. Makna yang lainnya menyimpang. Ini contoh makna lainnya, 6150. Surat 6, nah ini, ya adilun. 6 ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan mengadakan gelap dan terang. Namun orang-orang kafir yang mempersekutukan sesuatu dengan Tuhan mereka. Nah, ini ya adilun. Tsummalladziina kafaru, kemudian orang-orang kafir birobim kepada Tuhan mereka ya dilun. Oh ya, dilun diartikannya mempersekutukan. Nah, ini namanya apa tadi? Akronim. Akronim. Ya, kata yang sama, maknanya bertentangan. Ya, seimbang, adil, tapi di ayat yang lain artinya menyimpang. Nah, ini suara apa itu? Berarti ini bukan akronim, Guru. Kalau Apa namanya? akronim itu kan dua kata berbeda arti gitu loh. Bertolak belakang arti. Tapi Ini kalau mah ini mah kata yang sama. ya, berarti kan bukan apa ya istilahnya, bukan akronim kalau gitu. Bukan berarti. Dalam bahasa Quran itu ada namanya mafhum mukhalafah. Pemahaman yang bertolak belakang, yang bertentangan gitu. Makum Ya tadi. mukhalafah. Namanya itu. Makanya ini kalimat adalah tergantung di posisi mana gitu.
bisa berubah maknanya, bertolak belakang lagi artinya itu. Antara Iya. kata adil seimbang dengan menyimpang, kan jauh tuh. Hmm. Nah, coba kalau salah arti, Hmm. menyimpanglah gitu. Berbuat adilah berarti suruh menyimpang. Ini kan berbeda pendapat, berbeda makna nih, jauh artinya. Ya, nah yang ke berapa? Bahasa yang ke satu, satu Muhammad mutasabihat, dua tamsil, tiga metafora, yang keempat sinonim, yang kelima bertentangan, satu kata sama bertentangan. Tantangan aku. Nah, yang nggak kalah seru ternyata di dalam Quran itu banyak huruf sandi, banyak huruf-huruf Nanti. sandi. Ya, dan setiap sandi pasti Nah, ada maknanya. Apa contohnya huruf sandi? Alif, lam, mim, alif lam mim, alif lam ro, alif lam, ro, lam mim, ro, alif, lam, mim, sod, ha, ha. yasin, kof, nun, bla 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 bla. Nah, ini Hanya Allah yang penjelasannya. tahu. Ah, hanya Allah yang tahu, ayatnya balikin kepada Allah lagi aja. Ya, Ya, ya. nah ini penjelasannya lumayan nih, rada panjang nih, butuh 1 jam lagi. Setengah enam. Nah, Setengah tapi enam baru waktu, anak-anak mau istirahat ya. iya ini mau buka kelas lagi 4:30 di sini. Oh iya sudah. Berarti. Iya, berarti ini Nanti berlanjut ya. berarti yang Nah, ya. berarti nanti lanjutan berikutnya huruf-huruf sandi dalam Al-Quran yang harus dipecahkan ya. Gimana yang dipecahkan huruf Tapi sandinya? Hmm? tapi keburu keburu puasa. Iya, puasa kita libur dulu ya. Hmm. Berarti Kalau kalau habis mau hari raya. ya Kalau minggu depan gimana Pak Laude? minggu depan, minggu Ngelanjutin. depan, minggu depan hari apa? Hari apa? Pak, kemungkinan anak-anak Oh, Puasa sudah libur. libur ya? ber- Wah Oh, ya udah sudah libur. berarti 28 ya. sampai hari raya kalau gitu. Berarti ketemu nanti habis Lebaran. Habis Lebaran. Iya, Iya. mungkin Baik, minggu nggak apa-apa. kedua, ketiga ya. 1 minggu setelah Lebaran kan baru masuk. Nanti Oke, iya. koordinasi lagi. Ya, Ya, jadi sementara nanti kan itu dulu ya. Jadi masih ada VR memecahkan huruf-huruf sandi ya. Ya. kasat siap. Oke, baik. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC-nya. Monggo.